Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 7 manajemen pengetahuan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Vivi Widya dengan NIM 21234050, lalu Danestita Ulfa Winziti dengan NIM 21234002, lalu Dwi Lestari dengan NIM 21234032, lalu Laila Fatulani dengan NIM 21234038, dan yang terakhir yaitu Miftahul Jannah dengan NIM 21234040. Baiklah, langsung saja itu pada pembahasan materi. Materi pertama mengenai definisi. Manajemen pengetahuan mengandung banyak kata kerja seperti mendapatkan, memilih, mengorganisasikan, menyajikan, menyimpan, mencari, membagikan, mengimplementasikan, dan mengkaji ulang pengetahuan yang didapat, sehingga setiap individu dalam organisasi mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan spesifik. Pengetahuan merupakan objek utama dalam manajemen pengetahuan. Michael Polanyi dalam Tung membedakan pengetahuan berdasarkan jenis dan kemudahan pengungkapannya. Yang pertama ada pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang tertulis, tercatat, teratur, objektif, rasional, dan teknis. Pengetahuan eksplisit mudah didapat, disebar, disimpan, dan dipaparkan secara formal dan didistribusikan. Yang kedua yaitu pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit yaitu pengetahuan yang berada dalam domain subjektif, kognitif, pengalaman, perasaan, dan sulit diungkapkan. Materi kedua yaitu mengenai siklus manajemen pengetahuan terpadu. Tahap pertama yaitu penangkapan dan atau penciptaan pengetahuan. Tahap ini mengacu pada identifikasi dan kodifikasi pengetahuan serta mengembangkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak ada di organisasi. Pengetahuan yang diinventarisasi dengan cara ini kemudian akan dinilai apakah konten tersebut valid, apakah konten tersebut lebih baik, dan apakah konten tersebut memiliki nilai yang cukup sehingga harus ditambahkan ke dalam model intelektual organisasi. Jika iya, maka pengetahuan tersebut kemudian akan dibagikan dan disebarkan. Pengetahuan tersebut kemudian akan dikontekstualisasikan untuk dipahami dan digunakan. Tahap ini kemudian akan diumpankan kembali ke tahap pertama untuk memperbarui konten pengetahuan. Kemudian ada the known unknown matrix. Ini menjabarkan secara lebih mudah tentang kesadaran pengguna mengenai sumber informasi. Jika sumber informasi diketahui dan kesadaran pengguna juga diketahui, maka pengguna tahu bahwa dia mengetahui sumber informasi tersebut. Jika sumber informasi tidak diketahui dan kesadaran pengguna diketahui, maka pengguna tahu bahwa dia tidak mengetahui sumber informasi tersebut. Jika sumber informasi diketahui, namun kesadaran pengguna tidak diketahui, maka pengguna tidak tahu bahwa dia tahu sumber informasi tersebut. Yang terakhir, jika sumber informasi tidak diketahui dan kesadaran pengguna juga tidak diketahui, artinya pengguna tidak tahu bahwa dia tidak mengetahui sumber informasi tersebut. Selanjutnya, memori organisasi. Perwujudan memori organisasi adalah pengalaman karyawannya dikombinasikan dengan data nyata dan penyimpanan pengetahuan dalam organisasi. Wells dan Unsong 1991. Menurut Bush 1945 membayangkan instrumen yang jika dikembangkan dengan benar memberi seseorang akses dan perintah atas pengetahuan yang diwariskan dari zaman ke zaman. Pengetahuan yang tidak ditangkap dengan cara ini menjadi terevaluasi dan akhirnya diabaikan. Pengetahuan lebih dari penyataan, deklarasi, dan pengalaman itu mewakili mata uang intelektual yang menghasilkan nilai tertinggi saat diedarkan. Pengetahuan organisasi melengkapi pengetahuan individu, menjadikannya lebih kuat dan lebih luas. Pemuatan penuh basis pengetahuan organisasi ditambah dengan potensi keterampilan individu, kompetensi, pemikiran, inovasi, dan ide akan memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih aktif di masa depan. Penangkapan pengetahuan tacit, knowledge chapter, menekankan peran individu dalam mengumpulkan informasi dan menciptakan pengetahuan baru. Dalam
penciptaan dan penangkapan pengetahuan ini dapat dilakukan individu yang bekerja untuk organisasi atau kelompok dalam organisasi tersebut, oleh semua anggota komunitas praktik COP atau oleh individu COP yang berdedikasi. Ini benar-benar dilakukan pada tingkat pribadi juga, karena hampir semua orang melakukan beberapa aktivitas penciptaan, penangkapan, dan kodifikasi pengetahuan dalam menjalankan pekerjaannya. Manajemen pengetahuan dalam pengetahuan bisnis sama-sama berkaitan dengan penangkapan pengetahuan, menemukan cara untuk membuat pengetahuan taksir menjadi eksplisit, misalnya mendokumentasikan praktik terbaik atau membuat direktori ahli untuk mendorong berbagai pengetahuan melalui kolaborasi manusia. Bisa kita lihat dari gambar model pembelajaran organisasi ini. Pengambilan pengetahuan taksir di tingkat individu dan kelompok. Akuisisi pengetahuan dari individu atau kelompok dapat dicirikan sebagai transfer dan transformasi keahlian berharga dari sumber pengetahuan, misalnya ahli manusia, dokumen, ke gudang pengetahuan, misalnya memori pengusahaan atau intranet. Proses ini melibatkan pengurangan volume konten yang dapat besar dari berbagai domain menjadi kumpulan fakta dan aturan yang cepat dan mudah digunakan. Pendekatan yang digunakan untuk menangkap, menjelaskan, dan selanjutnya kode pengetahuan tergantung pada jenis pengetahuan. Selanjutnya yaitu mengenai capture pengetahuan pada level organisasi. Proses utama dalam menangkap pengetahuan pada level organisasi yaitu pertama grafting, yaitu migrasi pengetahuan antar perusahaan. Yang kedua vicarious learning, yaitu observasi terhadap teknik atau prosedur perusahaan lain. Yang ketiga experiential learning, yaitu pengetahuan diciptakan dalam mencoba dan melakukan suatu kegiatan. Yang keempat inferential process, yaitu pembelajaran berada di dalam perusahaan dengan cara melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini biasanya didapat dari para ahli materi dan teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk membuat riset kunci dari seorang individu ke dalam bentuk yang eksplisit. Selanjutnya yaitu cerita. Cerita adalah sarana lainnya yang digunakan untuk menangkap dan mengkodekan pengetahuan secara diam-diam. Cerita dari organisasi adalah narasi terperinci mengenai tindakan manajemen, interaksi karyawan, dan peristiwa intraorganisasi lainnya yang dikomunikasikan secara informal di dalam satu organisasi. Cerita dapat didefinisikan sebagai penceritaan suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang saling berhubungan baik fakta ataupun fiktif. Selanjutnya itu belajar dengan diberitahu. Dalam belajar dengan diberitahu, orang-orang yang diwawancarai mengungkapkan dan menyempurnakan pengetahuan dan pada saat yang sama manajer pengetahuan mengklarifikasi dan mengesahkan akses pengetahuan yang menjadikan pengetahuan ini dalam bentuk yang lebih eksplisit. Bentuk akuisisi pengetahuan ini biasanya melibatkan analisis domain dan tugas, penelusuran proses, serta analisis dan simulasi protokol. Selanjutnya yaitu belajar dengan pengamatan. Ada dua jenis keahlian yang dilihat, yaitu keterampilan yang berbasis motorik, misalnya mengoperasikan mesin atau mengendarai sepeda, dan keahlian kognitif seperti membuat diagnosis medis. Materi selanjutnya yaitu metode lain dari menangkap pengetahuan tesit. Yang pertama yaitu sesi ad hoc, adalah sarana untuk memobilisasi komunitas praktik atau jaringan profesional informal untuk meminta bantuan anggota secara cepat. Yang kedua, peta jalan atau roadmap yang bersifat lebih formal. Mereka cenderung difasilitasi pertemuan pemecahan masalah yang dijadwalkan, diselenggarakan, dan mengikuti agenda. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah sehari-hari di forum publik. Yang ketiga, proses pembelajaran sejarah yang terdiri dari perencanaan, wawancara reflektif, penyulingan, penulisan, validasi, dan diseminasi. Langkah-langkah kunci yang terlibat dalam akuisisi pengetahuan di tingkat individu dan kelompok. Identifikasi mengacu pada proses mengkarakterisasi aspek-aspek kunci masalah seperti peserta, sumber daya, tujuan, dan bahan referensi yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengambilan pengetahuan taksir di tingkat organisasi. Akuisisi pengetahuan organisasi adalah proses yang berbeda secara kualitatif dari yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok, di mana pada tingkat kelompok mengidentifikasi dan mengkodekan pengetahuan yang berharga sebagian besar bersifat diam-diam, sedangkan penangkapan pengetahuan organisasi terjadi pada tingkat yang lebih makro. Dapat dilihat di sini. Pada gambar ini merupakan contoh template akuisisi pengetahuan. Selanjutnya itu peta kognitif.
Peta kognitif atau pengetahuan adalah representasi dari model mental pengetahuan manusia seseorang dan memberikan bentuk pengetahuan yang terkuantifikasi dengan baik. Model mental adalah representasi simbolis atau kualitatif dari sesuatu di dunia nyata. Ini adalah bagaimana pikiran manusia memproses dan memahami lingkungan mereka yang kompleks. Dapat dilihat pada gambar di sini, itu merupakan contoh dari peta kognitif. Selanjutnya itu alat lain yang banyak digunakan untuk pengkodean pengetahuan eksplisit adalah metodologi Common Cuts, yang merupakan metodologi rekayasa pengetahuan yang berpusat pada model organisasi di bawah ini. Itu yang pertama, model tugas dari proses bisnis organisasi. Yang kedua, model agen dari penggunaan pengetahuan para pelaksana, baik manusia maupun buatan, untuk melaksanakan berbagai tugas dalam organisasi. Yang ketiga yaitu model pengetahuan yang menjelaskan secara rinci struktur pengetahuan. Yang keempat, model komunikasi yang memodelkan transaksi komunikasi antar agen. Selanjutnya itu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah metode lain yang banyak digunakan untuk menyusun pengetahuan eksplisit. Untuk menyusun pengetahuan eksplisit, representasi ini kompak dan efisien. Pohon keputusan biasanya dalam bentuk bagan alur dengan jalur alternatif yang menunjukkan dampak dari berbagai keputusan yang dibuat pada titik persimpangan tersebut. Pohon keputusan dapat mewakili banyak aturan. Berikut ini merupakan contoh dari pohon keputusan. Taksonomi pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan konsep dan ketergantungannya. Biasanya dengan cara hierarkis. Semakin tinggi konsep ditempatkan, maka semakin umum atau generik konsep tersebut. Semakin rendah konsep ditempatkan, semakin spesifik contoh dari kategori tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan taksonomi utama untuk kodifikasi pengetahuan yaitu yang pertama, kognitif atau konsep. Fitur utamanya yaitu konten utama dipresentasikan sebagai simbol dalam grafik, dan hubungannya antara konsep-konsep kunci ini didefinisikan secara eksplisit. Kemudian dapat menampilkan berbagai perspektif atau pandangan tentang konten yang sama. Yang kedua, pohon keputusan. Fitur utamanya yaitu cukup mudah dibuat, kemudian sangat cocok untuk pengetahuan prosedural. Yang ketiga, taksonomi pengetahuan manual. Fitur utamanya adalah mudah diproduksi dan dipahami. Pendekatan berorientasi objek, sangat fleksibel dan lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu taksonomi pengetahuan otomatis. Fitur utamanya yaitu sebagian besar didasarkan pada teknik statistik seperti analisa klister untuk menentukan jenis mana yang lebih mirip satu sama lainnya, dan dapat membentuk subgrup atau rangkaian tematik. Kemudian implikasi praktik knowledge capture and codification. Pengetahuan adalah aset yang menarik yang tidak dapat dimiliki tetapi hanya dipinjam atau disewa. Rekomendasi untuk mempromosikan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan yaitu yang pertama, acknowledge contributors atau akui kontributor pengetahuan. Yang kedua, remember to forget. Kemudian, don't spill any knowledge during transfer. Dan yang terakhir, remember the paradox of knowledge value. Baiklah, berdasarkan materi yang telah kami sampaikan dapat diambil kesimpulan pengetahuan dapat dibagi dua menurut jenis dan kemudahan pengungkapannya. Pertama, pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge adalah pengetahuan yang tertulis, teratur, objektif, rasional, dan teknis yang dapat dengan mudah didapat, disebar, disimpan, dipaparkan dalam bentuk formal dan didistribusikan. Yang kedua, pengetahuan tacit adalah pengetahuan
dari waktu ke waktu, yang membuatnya tersedia untuk referensi dan ketika dibutuhkan baik oleh staf yang ada maupun